pada hari ini, Ahad 5 Februari 2023, yang diadakan oleh Pondok Pesantren Mabaul Hikam Jalan. Saya, Mutiatul Hasanah, sebagai pemandu acara pada pagi hari ini, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan pengasuh Pondok Pesantren Mabaul Hikam. Ketiga, sharing biaya siswa dan persiapan kuliah. Keempat, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan pengasuh Pondok Pesantren Mabaul Hikam, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ustadz Faidul Judi. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua, para pelajar baik di lingkungan Kabupaten Banyuwangi maupun sekitarnya yang telah bergabung pada acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Mabaul Hikam Jalan, Kiai Imam PH Ali, serta jajaran para ustadz ustazah yang kebetulan pada kesempatan hari ini sudah hadir. Ustadz Hasanubillah, terima kasih sudah bersempat menyempatkan diri untuk hadir, dan juga para narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Mas Rizal Muhaimin dari ITB, Mbak Nila Sofi dari Universitas Negeri Malang, dan juga Mas Hendrik Kurniawan yang saat ini yang merupakan alumni dari UIN Malang dan saat ini menempuh magister di UIN Sunan Ampel Surabaya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Oke, buat teman-teman para pelajar yang sudah gabung pada kesempatan hari ini, selamat menikmati, selamat bersharing ria. Ya, barangkali ada yang ingin melanjutkan kuliahnya ke kampus impian masing-masing gitu ya, mungkin di Bandung atau mungkin di Jakarta atau mungkin di Surabaya. Kebetulan di sini ada dari Bandung ya, ada Mas Rizal dari Malang, ada Mbak Sofi, dan dari Surabaya ada Mas Hendrik. Ya, nanti silakan teman-teman simak sharing pengalaman beliau, dan juga bagaimana mempersiapkan diri agar bisa diterima di perguruan impian teman-teman masing-masing, di perguruan tinggi impian masing-masing, dan juga tentunya kesempatan beasiswanya. Ya, nanti setelah sharing dari masing-masing narasumber, nanti teman-teman juga bisa bertanya, ya, ataupun selama sesi sharing berlangsung, nanti teman-teman juga bisa bertanya melalui chatbox. Sekilas terkait dengan Pondok Pesantren Mabaul Hikam Jalan, mungkin sedikit banyaknya sudah mengetahui. Ini kami perlu memperkenalkan kembali pondok pesantren kami, di mana pondok pesantren kami ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an, sudah cukup tua ya usianya. Dan sejak tahun 60-an sampai saat ini, alhamdulillah kita masih istiqomah memberikan pembelajaran terkait dengan
pembelajaran ilmu agama ya secara salaf gitu ya, secara tradisional, secara adat pesantren gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang saat ini bersekolah atau mempunyai teman atau kerabat yang sedang bersekolah di lingkungan Pondok Pesantren Mambalikam, mungkin ada yang ada di Genteng gitu ya, ada di MAN 2 Banyuwangi, ada di ada SMA 1 Genteng, terus juga ada MTS atau mungkin SMP Negeri 3 Genteng. Monggo silahkan bisa bertempat tinggal di kami sambil belajar ilmu agama. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dalam acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan secara lancar sampai nanti dan teman-teman juga mendapatkan faedah gitu ya. Jadi seenggaknya mendapatkan sesuatu yang membantu teman-teman untuk mempersiapkan masuk di perguruan tinggi nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara inti, yakni yang pertama akan disampaikan oleh Surabaya. Kakak Hendrik ini merupakan mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara. Selain itu, Kakak Hendrik mendapatkan beasiswa Cendekia RI dan juga beasiswa Insidental Banyuwangi. Mengingatkan kepada para peserta dan juga teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa melalui kolom komentar yang berada di room chat. Baik, untuk Kakak Hendrik, kepadanya dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, Mas, terdengar jelas. Terima kasih. Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami ta'zimi, yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Mambalikam, Romo Kiai Imam Bihaki, yang kami hormati beserta Ustadz Ustazah Pondok Pesantren Mambalikam, yang kami hormati Ketua Pondok Pesantren Mambalikam, Saudari Rozandia Safitri, serta teman-teman yang berbahagia. Oke teman-teman, pada pagi hari ini saya boleh izin share screen, Mbak Moderator, Mbak Mutiatul. Boleh. Silakan. Ini sudah terlihat belum? Sudah ya? Aman, Mas. Sudah terlihat. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi ini profil singkat saya. Perkenalkan, nama saya Hendrik Kurniawan, biasa dipanggil Hendrik. Saya lahir di Banyuwangi. Ini adalah riwayat pendidikan singkat saya. Ya, saya dibesarkan dari madrasah, dari mulai MI, Tarbiyatus Sibyan, MTS M3 Banyuwangi, MAN 2 Banyuwangi, dulu jurusan IPA. Kemudian saya melanjutkan S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya atau WINSA di jurusan Hukum Tata Negara. Dan saat ini saya sedang menempuh magister atau S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Hukum Tata Negara. Nah, ketika teman-teman lihat di riwayat pendidikan saya, Kak ini kok semuanya M awalnya, bukan S, ya nggak apa-apa. Saya rasa meskipun dibesarkan di madrasah, ya, saya yakin bahwa alumni-alumni dari madrasah ataupun pondok pesantren masih mampu bersaing di tingkat nasional. Banyak kok lulusan UI, UGM, dan seterusnya dari kampus-kampus besar yang riwayat pendidikannya berasal dari madrasah ataupun pondok pesantren. Karena saya rasa tidak ada bedanya. Oke teman-teman, pendidikan non formal saya di Pondok Pesantren Al-Husna Surabaya. Untuk kesibukan saya saat ini sebagai asisten dosen di S1, kemudian sebagai peneliti di Pusat Studi Konstitusi dan juga Legislasi. Oke teman-teman, ketika saya lihat di ini ya, pesertanya rata-rata ini kebanyakan perempuan ya, rata-rata nih kayaknya nih.
Ya, betul nggak? Betul, Mbak Ya, Reza? Nggih. Ya, benar. nggak apa-apa, karena begini teman-teman. Ketika perempuan saat ini itu harus berbeda dengan perempuan zaman dulu. Mungkin sebelum zamannya Rasulullah itu perempuan bisa dikatakan adalah aib. Atau perempuan pada zaman dulu sebelum ajaran Nabi Muhammad itu kan dikatakan bahwa perempuan itu dulunya itu ini ya kurang berharga gitu. Tapi perempuan pada saat ini harus berharga. Kenapa? Karena anak yang cerdas itulah dilahirkan dari perempuan atau ibu-ibu yang cerdas. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kata al-ummu madrasatul ula. Betul tidak? Ya, Mas. Yang artinya bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mungkin orang-orang awam yang masih di luar sana beranggapan bahwa kenapa sih perempuan harus berpendidikan tinggi, kenapa sih harus kuliah gitu kan, masih seperti itu. Jadi mungkin orang awam beranggapan bahwa mungkin nanti setelah lulus S1 atau setelah lulus SMA mungkin perempuan nantinya di dapur atau melayani suami atau tidak bekerja dan seterusnya. Saya rasa itu salah karena perempuan pada saat ini harus modern. Pemikirannya harus modern, kemudian cara parentingnya, mendidik anak dan seterusnya harus modern. Karena perempuan saat ini sudah berbeda perempuan pada zaman dahulu. Kalau di Indonesia kita ini ya sudah ada tokoh-tokoh yang perjuangkan wanita ya, maka teman-teman harus memperjuangkan diri teman-teman khususnya yang perempuan. Nah, teman-teman yang perempuan pada saat yang peserta yang ikut pagi hari ini harus kuliah. Nah, bagaimana caranya bisa agar tembus di perguruan tinggi? Ini saya rangkum dari pengalaman saya. Saya di sini ingin sharing pengalaman saya masuk di perguruan tinggi. Yang pertama adalah kenali minat dan bakat. Jadi masing-masing orang itu mempunyai keunikan masing-masing. Jadi setiap orang itu memiliki cita-cita masing-masing, tidak bisa disamakan. Jadi teman-teman kalau misalnya ambil jurusan kuliah jangan ikut-ikutan, kalau misalnya ambil kampus jangan ikut-ikutan juga ya. Jadi kenali minat dan bakat teman-teman, apa yang diinginkan. Kalau misalnya jadi guru, kalau misalnya ingin jadi guru ya jangan ambil kedokteran, kan nggak nyambung ya. Jadi kalau misalnya mau jadi guru ya ambil pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan atau di Fakultas Pendidikan, kan seperti itu. Nah, yang kedua adalah kenali jalur masuk perguruan tinggi. Jadi masuk di perguruan tinggi itu jalurnya sangat banyak sekali. Ya, saya rangkum ada 5. Yang pertama adalah dulu namanya SNMPTN, tapi kalau sekarang namanya SNBP. Ini peraturan baru ya dari Kemendikbud sekarang. Kemudian ada SNBT, kemudian kalau di PTKIN itu ada SPAN PTKIN, dan juga ada UMPTKIN, dan yang terakhir ada Mandiri. Jadi nanti kita kupas lebih dalam di slide selanjutnya nanti, teman-teman nggak usah khawatir bagaimana sih jalur masuk perguruan tinggi. Nah, yang ketiga yaitu perbanyak referensi perguruan tinggi. Jadi di Indonesia ini perguruan tinggi itu banyak sekali. Ada politeknik, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, ada sekolah kedinasan, dan seterusnya. Jadi teman-teman jangan salah memilih di sini. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman salah memilih, nanti akan bisa dikatakan menyesal seumur hidup, kan seperti itu. Ketika berkaca kepada teman-teman saya ya sebelumnya, bahwa banyak yang merasakan salah jurusan. Nah, ini saya ingatkan teman-teman berpikir dengan baik, mau kuliah di mana itu dipikirkan matang-matang. Karena ini sangat berbeda teman-teman. Kalau ketika teman-teman kuliah di kedinasan, memilih kedinasan itu akan berbeda dengan di PTN. Kalau kedinasan mungkin lebih ini ya, nanti ketika lulus kuliah, nanti mungkin kalau di kedinasan di STAN atau STIN, kemudian di IPDN itu nantinya mungkin setelah lulus akan menjadi pegawai negeri sipil, jadi atau ASN ya. Jadi misalnya teman-teman ingin kerja di pemerintah daerah, Pemda ataupun di kecamatan atau dan lain-lain yang statusnya sebagai PNS, ya sekolahlah di kedinasan, bisa di IPDN atau di STAN. Ya, jadi jangan salah ambil pilih. Kalau misalnya teman-teman berbakatnya pengennya di PTN atau PTKIN yang berbasis keagamaan Islam, ya teman-teman harus memilih UIN kalau misalnya di PTKIN. Terus yang selanjutnya adalah buatlah timeline dan catat tanggal penting. Jadi teman-teman kelas 12 itu saya rasa waktunya singkat sekali, tidak sampai 1 tahun. Jadi mungkin hanya beberapa bulan. Jadi teman-teman harus buat timeline dan juga catat tanggal-tanggal penting.
Maksudnya gimana? Tanggal penting ini maksudnya adalah kapan pembukaan SNBP, kapan pembukaan SNBT, kemudian kapan pembukaan SPAN, kemudian kapan pembukaan UMPTKIN, teman-teman harus mencatat itu semua, tanggal penting-pentingnya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Karena teman-teman saya dulu ya itu tidak mencatat tanggal pentingnya, sehingga ketika H-1 penutupan itu teman-teman bingung gitu. Istilahnya gupuh. Jadi kalau tidak gimana ya, kalau tidak disiapkan dengan sebaik mungkin nanti persiapannya akan kurang, kan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mulai berlatih mengerjakan soal-soal, baik soal-soal tryout UTBK dan sebagainya. Kalau dulu sebelum tahun ini dulu namanya SBMPTN. Kalau sekarang namanya SNBT, Seleksi Nasional kalau nggak salah berbasis tes ya. Nah, itu hampir sama kayak SBMPTN, tetap menggunakan UTBK, nilai UTBK nantinya. Jadi teman-teman mulai sekarang bisa berlatih soal-soal tryout, bisa cari di internet atau tanya kakak tingkat, atau bisa beli buku di Gramedia. Itu banyak sekali soal-soal yang membahas mengenai UTBK. Jadi teman-teman disiapkan mulai sekarang, jangan sampai nanti ketika UTBK berlangsung teman-teman tidak menyiapkan dengan sebaik mungkin. Jadi gini teman-teman, sebelum SNBT itu kan ada SNBP ya, Seleksi Nasional berdasarkan prestasi. Berdasarkan prestasi itu kan ini ya, berdasarkan nilai rapor. Jadi anggaplah SNBP itu adalah undian berhadiah. Jadi teman-teman jangan istilah jaga ini di SNBP. Karena apa? SNBP itu yang boleh mendaftar itu kalau misalnya sekolahnya terakreditasi A, itu yang boleh mendaftar hanya 40% dari jumlah yang terbaik di sekolah tersebut. Jadi belum tentu teman-teman bisa lolos mendaftarkan di SNBP. Kemudian kalau misalnya teman-teman lolos di penjaringan di sekolah, di PDSS, kemudian teman-teman mendaftar, kemudian sudah merasa bahwa saya peringkat paralel kok di sekolah ini, jadi otomatis saya pasti lolos. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena meskipun teman-teman saat ini peringkat 1 paralel di sekolahnya masing-masing, itu belum tentu teman-teman bisa keterima di perguruan tinggi. Karena apa? Pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, teman-teman saya yang pinter-pinter, kemudian peringkat 1 paralel, kemudian ketika mendaftarkan SNBP, kalau dulu namanya SNMPTN, itu tidak keterima. Dan mereka kecewa. Dan kemudian mereka tidak menyiapkan dengan baik di SNBT, sehingga kebanyakan teman-teman yang pintar, rata-rata di angkatan saya itu justru keterimanya di jalur mandiri. Jadi saya harap teman-teman mulai saat ini menyiapkan dengan baik, ikuti tryout atau mengerjakan soal-soal di UTBK. Nah, yang terakhir adalah berdoa dan minta restu orang tua. Kenapa? Ini karena penting ketika teman-teman sudah berikhtiar, sudah berusaha, itu harus berdoa. Serahkan kepada Allah, serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian minta restu kepada orang tua. Ini karena sangat penting, karena tanpa restu kedua orang tua, teman-teman nantinya tidak akan bisa untuk melanjutkan di jenjang selanjutnya, karena doa orang tua itu sangat menentukan. Kemudian ini yang selanjutnya adalah persiapan mendaftarkan beasiswa. Jadi teman-teman, beasiswa di S1 itu banyak sekali. Nanti akan saya share juga di slide selanjutnya. Beasiswa S1 itu ada apa aja. Nanti akan saya paparkan. Yang jelas ini tips dari saya, bagaimana sih yang harus disiapkan untuk mendaftarkan beasiswa. Jadi nanti teman-teman yang harus disiapkan, yang pertama adalah cari informasi sebanyak mungkin penyedia program beasiswa. Jadi program beasiswa ini banyak sekali, ada yang beasiswa mulai dari awal, semester 1 hingga semester 8, ada yang beasiswa ongoing, artinya ongoing ini di pertengahan, bisa dari semester 4 atau dari semester 3 memberikan beasiswanya. Nah, teman-teman harus mencari informasi ini sebanyak-banyak mungkin, jadi ikuti semua tahapan-tahapan seleksi tes beasiswa, hingga teman-teman bisa dinyatakan lolos. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa berbahasa Inggris, siapkan TOEFL. Jadi di era modern saat ini, itu TOEFL itu sangat menentukan. Jadi TOEFL itu bukan sebatas sebagai persyaratan untuk kerja, tapi TOEFL ini ketika teman-teman melamar di beasiswa itu, beberapa beasiswa itu mensyaratkan harus menyertakan TOEFL atau TOEIC. Tapi rata-rata beasiswa saat ini tuh membutuhkan TOEFL.
Yang ketiga yaitu mempunyai prestasi akademik dan non-akademik. Kenapa ini penting? Karena ini sebagai penunjang teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Jadi ketika misalnya teman-teman di S1 sudah mendapatkan prestasi, baik akademik maupun non-akademik, kalau misalnya akademik ya IPK-nya bagus, kalau misalnya non-akademik ya bisa dari event-event lomba, misalnya olahraga, atau apa yang sekiranya menjadi bakat teman-teman sehingga memiliki sertifikat prestasi dan seterusnya, itu bisa dicantumkan. Karena ini sangat menentukan. Nah, yang selanjutnya yaitu mempunyai surat rekomendasi dari guru atau dosen. Kalau teman-teman berasal dari SMA, kemudian mendaftarkan di awal, bisa dari beasiswa unggulan Kemendikbud, itu dari awal juga, dari semester 1, itu teman-teman diwajibkan mendapatkan surat rekomendasi dari guru. Jadi yang perlu teman-teman siapkan adalah mulai saat ini, kalau bisa dekat sama gurunya, dekat sama guru BK, dan seterusnya, itu teman-teman harus dekat. Kalau misalnya beasiswanya ongoing, teman-teman ya semester 1 atau semester 2 itu sudah mempunyai kedekatan kepada dosen. Jadi supaya apa? Nanti ketika teman-teman meminta surat rekomendasi kepada dosen, teman-teman itu enak. Artinya dosen itu sudah mengenal sampean semua. Jadi ketika memberikan surat rekomendasi, dosen tinggal nulis saja apa sih keunggulan dari anak ini, kemudian apa kelemahan dan seterusnya, itu sudah tahu semuanya. Nah, yang selanjutnya yaitu mempunyai CV yang menarik atau kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini sangat desainlah CV teman-teman itu sebaik mungkin. Jadi CV ini sangat menentukan juga ya. Ketika tahap administrasi, CV teman-teman sudah menarik, itu akan memberi nilai plus kepada tim penyeleksi. Tuh. Kemudian siapkan motivation letter. Motivation letter ini bisa berisi kenapa alasan saudara atau saudari mengikuti pendaftaran beasiswa ini, biasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu belajar membuat esai. Beberapa beasiswa itu mensyaratkan harus ada esai. Misalnya beasiswa Kemendikbud, beasiswa unggulan dari Kemendikbud itu mensyaratkan harus adanya esai. Dan juga beberapa beasiswa lainnya itu juga ada esai. Jadi mulai sekarang biasakan untuk menulis esai, kemudian sesuaikan dengan template yang diminta oleh tim beasiswa. Yang selanjutnya yaitu perbanyak referensi mengenai pertanyaan wawancara. Jadi wawancara ini biasanya itu menjebak. Artinya apa? Pertanyaannya tidak umum, tidak general. Jadi biasanya ada pertanyaan yang khusus ditujukan kepada saudara. Biasanya tim pertanyaan itu yang sangat menjebak. Jadi misalnya apa ya? Misalnya alasan saudara mendaftar beasiswa ini. Ketika teman-teman alasannya tidak masuk akal ya, atau kurang relevan, biasanya nanti akan ditolak. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjebak lainnya. Nah, saya ingin sharing, ini capaian saya selama kuliah, jadi saya ingin sharing kepada teman-teman. Dulu, sebelum saya masuk kuliah, ya, saya sudah membuat yang namanya pohon impian, dan juga bisa dikatakan melukis masa depan. Jadi seperti itu. Jadi sebelum saya masuk kuliah, saya sudah bertekad, saya tulis, kemudian saya tulis di situ, selama kuliah saya harus mendapatkan beasiswa. Selama kuliah S1, saya harus mempunyai prestasi. Selama kuliah di S1, saya harus bisa merasakan yang namanya pesawat gratis. Atau apa ya? Ya istilahnya pokoknya kemana aja yang penting bisa mendapatkan fasilitas naik pesawat gratis, kan seperti itu. Nah, selama saya kuliah di S1, saya mendapatkan 2 beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa Cendekia Basnas, kategori aktivis muda. Dulu saya di S1 sangat aktif sekali di organisasi dan juga mengikuti beberapa lomba event. Kemudian karena saya lebih condong leadership-nya ya lumayan dibilang bagus, karena saya ini pernah memimpin beberapa organisasi, sehingga saya lolos di beasiswa Cendekia Basnas RI Republik Indonesia kategori aktivis muda. Dan beasiswa Basnas ini fasilitasnya sangat lengkap ya, jadi mulai UKT gratis sampai semester 8, kemudian uang saku per bulannya itu 400.000, dan juga ada uang pembinaan. Jadi uang pembinaan ini bisa ditujukan untuk masing-masing penerima beasiswa, nantinya digunakan untuk pelatihan dan seterusnya yang dicetak untuk menjadi seorang pemimpin atau leader di sini. Karena kategori yang saya terima adalah aktivis muda. Nah, yang kedua, saya mendapatkan beasiswa insidental berprestasi dari Pemkab Banyuwangi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Saya mendapatkan 1 tahun beasiswa dari Pemkab itu di tahun 2021 kalau nggak salah. Dulu waktu COVID.
Jadi ya lumayan lah dapat dari Pemkab selama 1 tahun dibiayai UKT gratis, kemudian mendapatkan uang saku, kemudian mendapatkan uang buku juga, dan seterusnya. Nah, di sini kan ada 2 beasiswa. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, Kak, kenapa kok bisa dapat 2 beasiswa? Nah, dulu di beasiswa Basnas, waktu pertama saya mendapatkan itu tidak ada persyaratan yang mengkhususkan tidak menerima beasiswa lain. Jadi waktu itu masih diperbolehkan untuk mendaftarkan di beasiswa lainnya. Jadi dan alhamdulillah ketika saya ada sedikit prestasi, kemudian saya mengajukan proposal di pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa insidental. Nah, yang selanjutnya yaitu ini slide-nya terlihat belum, teman-teman? Sudah, Mas, sudah terlihat. Udah ya? Ya. Mbak moderator, nanti kalau seandainya waktunya habis, nanti tolong dikasih tahu ya. Ini tinggal beberapa slide lagi. Jadi ini saya sharing, ini beberapa prestasi saya. Jadi bukan maksud untuk menyombongkan diri, tapi ini sebagai pemacu teman-teman yang perjalanannya masih jauh, prosesnya masih jauh. Jadi mulai sekarang disiapkan sebaik mungkin. Ketika nanti di S1, kira-kira apa minat dan bakat teman-teman yang bisa diasah, skill mana yang bisa diasah sehingga bisa menghasilkan prestasi. Karena apa teman-teman? Ketika teman-teman di S1 sudah mendapatkan prestasi, nantinya akan kebaikan berikutnya itu akan menanti teman-teman. Karena apa? Karena dengan mendapatkan prestasi, teman-teman nantinya akan bisa mendapatkan beasiswa, akan mendapatkan event-event yang lain, istilahnya akan menjadi yang terbaik di kampusnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini beberapa karena saya di jurusan hukum, jadi saya mengikuti beberapa lomba event debat, baik di tingkat regional maupun nasional, dan alhamdulillah menorehkan beberapa prestasi. Dan yang paling membanggakan, mungkin teman-teman di pojok slide ini ada buletin atau semacam koran. Ya dulu saya diliput beberapa media, baik online maupun offline. Dan alhamdulillah ini pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya sehingga bisa dijadikan kenang-kenangan. Karena saya minta ini ya, buletin yang offline-nya saya minta, kemudian saya figura, kemudian saya pasang di kamar atau di ruang tamu dan seterusnya, itu bisa menjadikan motivasi teman-teman atau bisa dijadikan memotivasi ketika teman-teman sudah berkeluarga, bisa memotivasi untuk anaknya nanti kelak. Nah, ini loh orang tua istilahnya, ini loh ayah yang dulu ketika di S1 mendapatkan prestasi seperti ini sehingga bisa dijadikan tolak ukur untuk anak-anaknya nanti ke depan. Nah, ini teman-teman. Jadi dulu waktu 2021, alhamdulillah saya mendapatkan amanah juga dari kampus untuk mewakili Indonesia di tingkat ASEAN. Untuk mewakili Indonesia khususnya, dulu ada event di Sultan Zainal Abidin University di Malaysia. Karena pandemi COVID dulu itu tidak bisa ke sana, karena sebetulnya acaranya offline, tapi karena online, karena dulu Indonesia belum bisa terbang ke Malaysia, dulu Indonesia kan diblok ya, 2021 itu masih lonjakan tinggi di Surabaya sehingga tidak diperbolehkan berangkat ke Malaysia, sehingga saya mengikuti secara online. Nah, dulu ada delegasi Nusantara Bicara Intelek 4 penjuru. Jadi ini perwakilan pemuda dari Indonesia. Saya mewakili Indonesia, ada Malaysia, Singapura, dan juga Brunei untuk berbicara di forum internasional. Nah, ini menurut saya adalah capaian yang luar biasa karena sebelum-sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya sudah menorehkan prestasi sehingga kampus itu bisa mempercayakan delegasinya kepada teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah berprestasi di kampus masing-masing. Nah, saya juga mendapat lolos di KKN Nusantara, saya di tempat waktunya sudah 12 menit. Iya. Boleh minta sedikit lagi? Ya, silakan. Minta tambahan 2 menit ya, mohon maaf. Ya. Saya lanjutkan, ini beasiswa, macam-macam beasiswa. Jadi teman-teman nanti bisa minta PPT-nya kepada panitia. Ini beasiswa yang saya rekomendasikan untuk teman-teman ikuti. Nah, ini ada beasiswa bidik misi, nanti mungkin bisa dikupas lebih jauh oleh Mas Rizal. Kemudian ada Basnas, ada PBC, ada BSI, dan beasiswa unggulan. Dan sudah saya cantumkan di sini untuk link website masing-masing dan juga IG-nya. Bisa nanti teman-teman searching sendiri. Nah, ini ada
bulan Februari ini ada 3 beasiswa yang sudah dibuka. Yang pertama ada ASEAN Maybank Scholarship 2023. Ini adalah beasiswa tingkat ASEAN, di mana teman-teman nanti bisa mendaftar kalau seandainya ingin kuliah di luar negeri. Nah, ini ada juga seleksi beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Ini untuk semester 4 ya. Maaf, mungkin di sini peserta ada yang semester 4, mungkin ini bisa dicoba. Nah, untuk yang mau lanjut S2 dan juga S3, ini ada beasiswa LPDP, atau ini bisa dilanjutkan, bisa dicoba untuk mendaftar S2 dan juga S3. Nah, ini untuk masuk jalur perguruan tinggi, sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi di atas, mungkin karena waktunya sangat mepet, nanti teman-teman bisa searching sendiri ya, ada 5 jalur ini, saya merekomendasikan teman-teman ikut di 4 yang atas ini, jangan yang paling bawah, karena mandiri itu bisa dikatakan masih cukup mahal, tapi tidak mungkin saat ini kan ini ya, Menteri sudah merubah Kemendikbud bahwa mandiri ini bukan untuk ajang mencari uang atau istilahnya seperti itu, tapi mandiri bisa dikatakan saat ini masih mahal. Jadi teman-teman kalau bisa lolos di SNBP atau SNBT atau di SPAN atau MPTKIN. Nah, ini jadwalnya sudah saya cantumkan, nanti teman-teman bisa minta slide-nya di panitia. Ini jadwal SNBT dan juga ini jadwal SPAN, ini jadwal MPTKIN. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang sekiranya perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan, dan ini teman-teman bisa japri saya by email atau by WhatsApp atau by IG, silahkan, monggo, nggak apa-apa. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rizal Muhaimin yang merupakan mahasiswa Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Informatika serta mendapatkan beasiswa bidik misi dan juga Rumah Kepemimpinan X. Sebelumnya mengingatkan kembali kepada peserta dan teman-teman untuk yang ingin bertanya bisa melalui room chat di kolom komentar. Baik, untuk Kakak Rizal Muhaimin, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar kan, moderator? Dengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh pondok pesantren Mambul Hikam Jalen, yang terhormat juga seluruh pengurus dari Pondok Pesantren Mambul Hikam Jalen, dan tak terlupakan kepada rekan-rekan yang membuat saya flashback ke masa-masa SMA dulu, benar-benar kayak tadi waktu ngeliat videonya, ngeliat bagaimana suasana pondok dan sebagainya, mengingat saya masa-masa perjuangan, masa-masa SMA. Tadi banyak hal yang udah disampaikan oleh Mas Hendrik terkait jalur masuk dan sebagainya. Di sini aku lebih akan bercerita lah terkait bagaimana proses perjuangan masa SMA saya itu seperti apa, kemudian proses yang dilalui seperti apa dan sebagainya, dan nanti kita cerita dikit terkait beasiswa yang saya ambil. Mungkin saya juga izin share screen ya. Apakah share screen saya udah masuk, teman-teman? Udah masuk? Sudah. Kenalin dulu, nama saya Muhammad Rizal Muhaimin. Saya dari Seraten, Seluring, Banyuwangi. Dulu MI Nurul Adhar. Terus kayak ini saya adik kelasnya Mas Hendrik juga, sama MTS 3 Serono. Kemudian SMA-nya saya habis berkecimpung di dunia madrasah, terus saya memutuskan untuk ke Genteng, ke SMA 1 Genteng, dan sekarang alhamdulillah bisa kesempatan di Institut Teknologi Bandung. ITB itu mana sih, teman-teman? Perlu diketahui ITB itu letaknya di Bandung. Ini salah satu kampus top di Indonesia, bisa dikatakan, dan bisa dikatakan juga global juga termasuk top juga di Indonesia, di global juga. Biasanya saingannya itu UI, UGM, dan ITB. Itu biasanya 3 besar yang bergantian gitu. Terus saya alhamdulillah bisa masuk di jurusan yang benar-benar
bisa dikatakan kalau mungkin teman-teman masuk jalur tes ataupun jalur mandiri itu bisa dikatakan kalau UTBK mungkin jalur tes itu bisa dikatakan jurusan atau fakultas yang rate-nya paling tinggi. Biasanya nomor 1, nomor 2 setelah kedokteran atau biasanya di atas kedokteran. Jadi teman-teman yang ingin masuk jurusan saya mungkin harus lebih effort daripada masuk kedokteran mungkin. Canda. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kesempatan kali ini, kenalin aku dari Institut Teknologi Bandung. Alhamdulillah bisa kesempatan. Anak biasa, anak desa juga dari teman-teman. Mungkin Dek Rosan tahulah kehidupan saya. Ini alhamdulillah yang ngundang Dek Rosan. Terus di sini juga ternyata ada adik kandung saya juga di Man Genteng, ya. Ternyata saya lihat tadi ada adik saya juga. Semoga bisa menginspirasi. Mau introduction dulu, kenalin ini masa-masa aku masa-masa SMA di mana aku SMA di SMA 1 Genteng. Dulu tinggalnya di masjid, benar-benar di masjid. Jadi kenapa saya bilang flashback ketika ngelihat teman-teman di pondok dan sebagainya, aku tinggalnya di masjid, di kotakan kecil, tempat takmirnya masjid. Masjid Al Hidayah waktu itu masih kecil, sekarang udah gede kan. Itu ada kotakan yang kecil yang isinya berapa nih? Berapa orang nih? Semua yang samping di sini itu isinya anak ini. Jadi selama 3 tahun hidup di masjid, terus ada kegiatan ngaji juga, ngaji kitab juga. Habis pulang dari masjid, terus ngaji ke Umi Zahra di area di area Genteng juga ada. Kita nambah ngaji kitab juga. Terus malamnya nanti juga ngaji kitab lagi sampai jam 10 juga di masjid. Kalau ada undangan kayak yasinan, kayak ke rumah guru lain sebagainya itu lebih malam ya pulangnya. Bisa aja sampai jam 11 sampai jam 12 baru habis itu meluangkan waktu sejam untuk belajar. Aku di SMA anak masjid, apakah termasuk pintar? Kalau bisa dikatakan kalau masuk SMA Negeri 1 Genteng pintar ya. Bisa dikatakan pintar secara akademik. Tapi perlu diketahui bahwa di SMA 1 Genteng aku nggak anak yang paling pintar, nggak benar-benar pintar. Pernah ranking 139. Itu secara paralel. Terus pernah juga ranking di belakang nomor 2. Tapi yang perlu aku ketahui bahwa nilai-nilai aku berusaha untuk konsisten, untuk tetap belajar di samping ngaji, di samping kegiatan di ketakmiran di masjidnya yang begitu banyak. Apalagi teman-teman pondok harusnya lebih banyak ya. Itu setidaknya aku selalu berusaha untuk meluangkan waktuku untuk setidaknya membaca buku dikit terkait materi umum. Kemudian di sela-sela waktuku ada waktu kosong, nggak tidur biasanya. Walaupun agak ngantuk, mulai belajar dikit-dikit gitu untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Aku udah start dari kelas 2 waktu itu. Startnya udah dari kelas 2, jadi udah mulai belajar. Kemudian kelas 3 itu benar-benar kayak udah di waktu istirahat yang biasanya teman-teman makan dan sebagainya, itu aku gunain untuk waktu belajar. Karena waktu itu aku juga nggak yakin apakah aku bisa lolos di jalur undangan. Kayaknya enggak deh. Apakah aku bisa lolos di jalur tes? Walam ya. Yang penting aku berusaha yang terbaik waktu itu. Nah, ini ada beberapa yang pengen aku sampaikan. Tadi udah disampaikan oleh Mas Hendrik terkait banyak jalur masuk di perguruan tinggi. Bahkan udah dijelasin sampai detail dan sebagainya. Nanti bisa diminta dan sebagainya ya. Yang perlu aku ceritain di sini adalah momen dimana aku memperjuangkan kampus tujuanku, jurusan yang aku perjuangin. Pertama, aku di SMA nih. SMA, jujur, dulu sempat kepikiran untuk tidak kuliah, teman-teman. Kenapa? Karena ada hal yang membuat aku berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali lah. Lebih benar-benar berpikir sejauh itu. Kenapa? Di usiaku yang masih SMA kelas 2, menjelang kelas 3, itu almarhum bapak meninggal dunia. Dan di situ jadi berpikir kayak, apakah aku bisa untuk melanjutkan kuliah? Aku masih punya adikku sekarang ada di sini juga di Zoom ini. Aku ngerasa kayak apakah mampu dengan kondisi ekonomi yang keterbatasan dan sebagainya. Ibu sebagai seorang petani, Dek Rosan juga mungkin bisa lihat kondisi keluarga dari keluarga aku. Itu jadi pemikiran kayak apakah bisa aku lanjut kuliah? Apakah aku bisa minimal lah kuliah di dekat-dekat aja lah dan sebagainya. Dan di situ jadi kayak
titik di mana berpikir panjang, berpikir selama akhir semester sama akhir SMA itu berpikir kayak bisa nggak ya, bisa nggak ya. Ternyata di sisi lain ketika mungkin anak-anak pondok yang tahu lah ya, anak-anak masjid yang lagi demot, lagi frustasi, memikirkan dan sebagainya. Saya ingat bahwa saya tuh tinggal di masjid. Masjid itu rumahnya Allah. Begitu kerasa, begitu luar biasanya ketika teman-teman sebagai teman-teman yang tadi yang di masjid itu 12, 14 itu mereka menyemangati kayak bisa lah Zal, coba renungkan, coba pikirkan, coba minta petunjuk, coba minta pertolongan dan sebagainya. Dan di situ benar-benar kayak aku meminta di rumahnya Allah. Dan di situ dapat gambaran satu persatu, dapat peluang satu persatu. Akhirnya dikenalin seseorang yang alumni ITB, kemudian dikenalin sama seseorang yang alumni Akmil, kemudian STIS, kemudian dikenalin oleh alumni yang punya bimbel, lain sebagainya. Di situ relasi satu persatu terbuka, dan gambaran untuk kuliah tuh, oh ternyata bisa loh, walaupun aku nggak punya apa-apa, kan sejatinya kita berjuang, sejatinya kita punya Allah, kita bisa. Dan di situ benar-benar satu persatu alhamdulillah dapat kesempatan untuk bimbingan selama 1 bulan persiapan UTBK itu di Jember, itu dibiayai sama mereka juga. Kemudian dapat relasi bahwa di kampus-kampus tertentu, kampus-kampus utama yang gede-gede itu rata-rata beasiswa banyak, baik beasiswa di awal, di akhir, di pertengahan, UKT, uang makan dan sebagainya, itu banyak macamnya. Dan di situ mulai tergambar. Dan alhamdulillah ada dapat jaminan bahwa Zal, nggak apa-apa Zal, nanti kuliah aja, nanti untuk proses pertama-tamanya akan dibantu. Nah itu mikirin untuk kuliah, dan di situ mulai bingung lah kampusnya apa dan sebagainya, dan akhirnya mutusin ITB dan mutusin jurusan yang benar-benar pengen aku ambil yang sekarang, yaitu teknik informatika. Nah di jalur undangan ini juga alhamdulillah lolos maksudnya lolos untuk bisa daftar jalur undangan. Tapi ya namanya waktu itu masih punya ego, masih punya pikiran bahwa aku pengennya stay ITB, kampus ternama waktu itu, kampus yang benar-benar top nomor 1, sekarang juga masih nomor 1 nomor 2 di Indonesia. Itu tuh jadi kayak aku harus ITB. Karena apa? Karena aku ngajar beasiswa di sana. Di situ nggak lolos, terus akhirnya ikut jalur tes benar-benar maksimal di Jember. Bagaimana persiapannya aku maksimalin, aku ikhtiarin juga secara maksimal, usaha juga secara maksimal. Ternyata waktu itu kan tesnya sementara masuk 2 kali ya. Di situ peluang pertama hasilnya jelek, peluang kedua alhamdulillah luar biasa. Tapi waktu itu karena aku ngejarnya stay ITB, kampus yang benar-benar top di Indonesia, itu tuh ternyata kurang nilai tesku. Benar-benar aku nggak bisa masuk. Di situ mulai depresi, mulai nangis, minta restu ke orang tua, apa yang salah, lain sebagainya, minta maaf, kemudian minta doa, lain sebagainya. Dan akhirnya aku persiapan untuk tes mandiri. Di situ mandiri aku daftar 2, di UI sama di ITB. Dan di situ aku udah pasrah, aku harus persiapan tes tulis di UI, di mandiri ITB, nggak ada tes lagi, pakai tes sebelumnya. Dan di situ alhamdulillah dapat kesempatan bisa masuk di ITB. Mungkin yang dikatanya Mas Hendri, jalur mandiri itu jalur mahar, iya, bisa dikatakan benar salah enggak? Ya, benar salah lah ya. Dan alhamdulillah saya bisa masuk jalur mandiri. Awalnya juga bingung, apakah bisa bayar uang pangkal, apakah bisa bayar uang UKT lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang bisa bidik misi dan 0 UKT dan dapat uang saku juga. Dan ternyata ada kampus-kampus yang gede emang jalur mandiri khusus untuk orang-orang yang memang kurang lah ya untuk secara ekonomi. Dan alhamdulillah bisa masuk di ITB. Yang perlu aku sampaikan dalam proses ini tuh, aku nggak cuma usaha ya teman-teman. Aku berusaha untuk ikhtiar dalam artian selalu minta pertolongan kepada Allah. Itu benar. Untuk milih jurusan aja, aku benar-benar istikharah. Aku minta petunjuk, aku minta sholat hajat dan sebagainya. Dan dalam semua proses itu, baik undangan, aku harus milih pilihan apa dan sebagainya. Alhamdulillah dapat petunjuk. Petunjuknya begitu luar biasa, itu bagiku suatu petunjuk atau
bagiku memaknai petunjuk. Kenapa? Karena di situ saya dapat gambaran bagaimana milih pilihan 1, pilihan 2. Pilihan 1, pilihan 2. Selama proses dari undangan, tes sampai ke mandiri. Dan akhirnya alhamdulillah waktu yang mandiri itu dapat gambaran, ya Allah aku dapat gambaran apakah ini benar-benar gambaran atau enggak. Dan di situ aku menendam dalam hati, aku nggak mau kecewa karena di undangan udah dapat gambaran, di tes udah dapat gambaran, milih ini, milih ini, milih ini. Terus di mandiri juga udah ada gambaran. Takutnya gambarannya hasilnya nggak ada hasilnya, sama aja. Dan di situ tapi tetap meyakini bahwa insya Allah ini petunjuk. Dan akhirnya gambaran itu sesuai, di mana aku bisa kumpul sama teman-teman yang udah lolos ITB, aku kenal siapa, dan aku ketemu sama daerah yang namanya Indonesia Tenggelam. Di situ benar-benar jelas dalam mimpinya, dan alhamdulillah aku masih ingat sampai sekarang proses-proses mimpi itu, dan aku tulis dalam diariku. Dan alhamdulillah aku bisa masuk di ITB sebagai anak bidik misi, ya teman-teman, jalur mandiri, ya jalur mandiri 3 tahun yang lalu, yang mungkin katanya yang mahal-mahal, katanya perlu uang 100 juta, 200 juta dan sebagainya. Ternyata ada beberapa kampus yang benar-benar membuka untuk teman-teman yang mungkin kekurangan ekonomi dan sebagainya. Di sini ada kampus-kampus kayak kampus-kampus yang di Jawa Barat, kemudian di UGM ataupun UI yang memberikan kesempatan untuk teman-teman walaupun mandiri, tapi ada kesempatan bahwa nanti masih bisa banding, masih bisa ngajuin keringanan dan sampai bisa dapat beasiswa. Yang perlu aku sampaikan di sana. Dan ini teman-teman bidik misi pertama kali aku ketemu di Bandung. Ini kampusku, kampus yang cantik bagiku. Terus perlu diketahui bahwa beasiswa itu banyak teman-teman di sana, banyak jenisnya. Ini ada tadi udah dijelasin, ada KIBK, kemudian ada Tanoto, kemudian ini ada rumah pembinaan, ada beasiswa unggulan, terus ada beasiswa yang tadi udah disampaikan oleh Mas Hendrik. Yang perlu aku ketahui, yang perlu aku sampaikan juga teman-teman, ternyata banyak loh di kampus-kampus ternama, nggak cuma anak-anak yang background-nya tuh dari SMA atau dari akademik doang. Ternyata aku menemukan background-background yang dari pondok, dari madrasah, dan ini salah satu yang hal yang luar biasa sih. Ini mahasiswa UI, teman saya juga di rumah kepemimpinan, angkatan 10. Dia merupakan Hafizah. Ya, Hafizah. Dia juara waktu pergelaran Hafizah nasional itu. Dia juara juga. Dan dia emang dari anak pondok. Dia bisa masuk UI, Universitas Indonesia, yang basisnya umum ya. Dan jenis beasiswa itu ada, kalau di pengalamanku ada beasiswa makan, ada UKT, ada asrama, ada full. Terus kalau sumbernya, ini maaf, sumbernya itu ada pemerintah, ada lembaga, ada perorangan. Kenapa aku nyebutin perorangan? Alhamdulillah sekarang aku masih KIPK. Terus alhamdulillah udah jadi alumni rumah kepemimpinan angkatan 10, di mana itu digembeng untuk jadi pemimpin juga. Kemarin juga mau daftar beasiswa tadi Basnas, saya telat waktu itu telat, jadi nggak daftar. Terus alhamdulillah juga dapat beasiswa perorangan. Maksudnya perorangan di sini by relasi teman-teman. Ketika teman-teman udah masuk ke dunia kampus, teman-teman udah mulai bersosialisasi, teman-teman udah mulai banyak teman lain sebagainya, itu teman-teman bisa dapat beasiswa dari perorangan teman-teman. Maksudnya gimana? Bisa jadi ayah angkat, kemudian bisa jadi ibu angkat, atau setiap bulan perorangan ini mengirimkan uang ke teman-teman sendiri. Itu nanti by skill teman-teman sih, by relasi, by prestasi teman-teman. Kemudian bagaimana teman-teman untuk menjalin relasi itu penting juga. Terus pengalaman kuliah, ya alhamdulillah kuliah waktu dulu masih awal-awal di bawah ini, selama setahun awal itu di asrama ITB, kemudian 2 tahun setelahnya di asrama rumah kepemimpinan. Jadi biasanya kan anak asrama kalau udah di asrama kan banyak peraturan dan sebagainya. SMA-nya asrama kuliahnya pengennya bebas ya. Pengennya juga gitu, tapi karena keterbatasan uang, pengen menghemat asrama, biaya hidup di Bandung mahal dan sebagainya, akhirnya aku memutuskan untuk daftar asrama juga. Karena di asrama kamar udah gratis, kemudian dapat uang saku dan sebagainya, kan itu lumayan ya. Jadi akhirnya selama 3 tahun ini asrama, baru tahun terakhir ini aku bisa ngekos. Terus ini sama teman-teman Banyuwangi yang tengah itu, teman-teman Banyuwangi, ternyata banyak juga ya teman-teman Banyuwangi yang bisa di kampus ternama. Dan ini background-nya kemarin juga ada yang pondok,
dari Pondok Jember juga ada, salah satu Pondok Jember. Keren juga, dia bisa masuk ITB. Kemudian ini yang atas itu teman-teman bidunusi, teman-teman perjuangan. Alhamdulillah kuliah, kalau bisa dikatakan pengalaman kuliah, pengalaman pertama yang paling berkesan tuh semester 1, semester 2, karena itu pengalaman paling berat, bagaimana harus survive dengan uang keterbatasan. Ibu nggak bisa ngirim, kakak hanya ngirim mungkin 3 bulan sekali, mungkin sekali ngirim itu 100-200 doang. Bagaimana aku hidup sendiri di Bandung dan sebagainya, itu perjuangan yang luar biasa. Tingkat 1, tingkat 2, semester 1 sampai semester 3 itu perjuangan luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang aku udah bisa nyambi sambil kerja di salah satu perusahaan teknologi di Jakarta Selatan. Dan dengan kerja itu aku bisa dikatakan udah cukup lah untuk benar-benar bisa biaya hidup di Bandung ataupun membantu orang-orang lain. Yang perlu aku sampaikan dari teman-teman, bagaimana teman-teman berusaha sekuat tenaga, teman-teman ikhtiar juga itu jangan lupa. Ikhtiar itu maksudnya bagaimana hubungan antara teman-teman dengan yang punya, ya itu benar-benar harus teman-teman tekanin. Kemudian bagaimana teman-teman jangan takut untuk memperjuangkan mimpi teman-teman. Yang pengen aku sampaikan juga dari Mas Hendrik juga, ternyata Mas Hendrik juga punya hobi untuk membuat mimpi, dan aku juga tipe-tipe kayak gitu teman-teman. Aku punya setidaknya 100 mimpi lebih dan tangga mimpi, yang mana itu aku tulis juga, aku visualisasikan di mana step-stepnya gitu, bagaimana harus aku mencapainya dan sebagainya, itu aku gambarin. Dan alhamdulillah dari 100 mimpi sekarang udah sekitar 80 mimpi yang aku tulis di awal semester. Di semester 2 sekarang udah sekitar 80% lah mimpi-mimpi yang aku tulis itu bisa tercapai, baik aku dapat beasiswa, baik aku bisa naik pesawat, aku bisa beli laptop, bisa aku punya barang-barang lain sebagainya, itu aku tulis. Terus ketemu orang keren-keren, itu juga aku tulis. Dan alhamdulillah sekarang di kondisi yang sangat lebih baik daripada perjuangan awal-awal. Semoga itu bisa menginspirasi teman-teman, jangan takut. Banyak loh anak-anak pondok yang teman-teman saya yang lebih keren daripada saya, hafalannya banyak, ngaji kitabnya. Aku juga sama teman-teman lagi masih ngaji kitab, jadi setiap Jumat. Jadi aku harapannya teman-teman termotivasi untuk lebih semangat lah untuk melanjutkan perguruan tinggi. Mungkin akhir kalam dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk yang selanjutnya ialah Mila Sofini Haya dari Universitas Negeri Malang dengan jurusan psikolog. Sebelumnya mengingatkan kembali kepada para peserta dan juga teman-teman yang ingin bertanya, silakan menulis komentar di kolom chat. Pada ya, dipersilakan. Oke, halo semuanya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran. Oke, izin share screen dulu ya. So, Mohon maaf untuk Kakak Mila Sofi, suaranya kurang kedengaran.
Oke, kayaknya nggak bisa share screen. Oke, kalau gitu nggak usah share screen ya, mohon maaf. Karena suaranya nanti keganggu kalau di aku. Oke, aku lanjutin perkenalannya. Aku asalnya dari ini SMA-nya di Kerasa, Pondok Pesantren Mabul Huda. Dulu aku di MA-nya di MA Kerasa, jurusan IPA. Lalu sekarang di Psikologi Universitas Negeri Malang. Oke, ini kita bahas jalur masuk dan pengalaman lolos PTN. Nah, di tahun ini 2023 tadi kan sudah dijelaskan juga ya kalau seleksi tahun ini panitianya itu juga udah ganti. Jadi kalau dulu itu namanya LTMPT, masih tahunku itu LTMPT, sekarang menjadi SNPMB, yaitu Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, karena ini beda panitia ya, jadi ada peraturan-peraturan baru yang nggak sama kayak tahun kemarin. Nah, untuk seleksinya juga itu juga beda namanya. Kalau dulu SNMPTN, itu yang berbasis prestasi. Kalau sekarang namanya adalah SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Jadi kalau SNBP ini penilaiannya itu adalah dari alumni sekolah, dari semester kita dinilai dari semester 1 sampai ke semester 5. Nah, tapi memang banyak persepsi di teman-teman juga bahwa SNBP atau yang dulunya SNMPTN itu adalah jalur hoki-hokian kayak gitu. Cuman ya untuk SNBP ini kan kita harus masuk ke jajaran siswa eligible. Nah, untuk mungkin ada yang belum belum ada rezeki di eligible, kalian bisa mencoba di SNBT. Jadi jangan kecil hati karena masih ada jalur yang lain, masih banyak. Tadi juga udah dijelaskan ada SPAN PTKIN, ada SNBT, ada UMPTKIN, dan juga ada Mandiri. Nah, untuk SNBT ini dia kan ini ya jalur tes. Jadi kita nanti yang dinilai itu adalah hasil dari tes kita. Kalau dulu itu ada Soshum, ada Saintek. Kalau untuk tahun ini peraturannya itu diganti. Jadi untuk tesnya itu ada TPS dan juga kalau dulu TKA, tapi sekarang TKA nggak ada. Jadi TPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika. Jadi untuk TPS itu nanti kalian tesnya ada kayak penalaran umum, ada kuantitatif. Kuantitatif itu kayak matematika dasar. Nah, terus ada pemahaman baca menulis. Nah, nanti yang agak menyesuaikan itu di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu ada juga tes yang tadi matematika. Jadi untuk matematika itu soal-soalnya nanti adalah soal-soal penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Itu sekilas gambaran SNBT, sekilas gambaran SNBP. Nah, selanjutnya ini adalah seleksi mandiri. Untuk seleksi mandiri itu ada banyak sebenarnya, ya, jalurnya itu ada banyak. Jadi di setiap PTN itu mereka ada peraturan masing-masing, ada mandiri skor UTBK. Jadi kalian kalau udah udah UTBK, kalian tapi jangan sampai ya, misal nggak lolos gitu ya, nggak lolos UTBK, kalian bisa menggunakan nilai UTBK itu untuk seleksi mandiri. Lalu mandiri itu juga ada seleksi tes. Jadi kalian datang ke PTN-nya lalu kalian tes di sana. Ada banyak macam-macam jalur seleksi mandiri ini. Seperti itu. Nah, oh ya, untuk SNBT tadi, kalau masih online waktu itu,
Aku nggak tahu sistemnya gimana, cuman waktu tahunku dan kemungkinan tahun ini akan seperti itu juga. Jadi kalau SNBT itu kita datang ke universitas terdekat, misal ini kan di Banyuwangi ya. Universitas terdekat ada di Jember, ada di UNED. Jadi kita datang ke UNED, kita pilih di tempat pendaftaran itu tadi. Jadi setelah kalian unggah data diri, setelah kalian unggah portofolio, kalau kalian pilih jurusan seni dan olahraga, setelah itu akan ada milih prodi. Milih prodi. Prodi itu adalah program studi. Jadi kalian mau jurusan apa, ada pilihan 1, ada pilihan 2, lalu kalian memilih pengen daftar di universitas mana. Setelah itu kalian akan disuruh kalian memilih tempat UTBK. Jadi setelah kita memilih universitas, kita akan memilih tempat UTBK. Kalian mau UTBK di mana? Nah, untuk SNBT ini ada biayanya juga ya. Ada biaya, kalau nggak salah tahun ini 200.000. Sama seperti tahunku kemarin, 200.000 untuk biaya tes kalian. Nah, untuk mandiri, itu juga ada biaya-biayanya. Jadi kalau mandiri itu nanti pendaftaran juga ada biayanya, dan kalau beasiswa, aku nggak tahu sistemnya nanti gimana, cuman untuk pendaftaran, setahu aku itu ada biayanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, ini nggak bisa, karena nggak bisa share screen ya. Jadi aku ada ini alur-alurnya. Jadi gimana perjalanan nanti kalian dari mulai pengumuman kuota siswa eligible, lalu kalian akan daftar. Ini udah ini ya, daftar akun SNPMB. Karena kan udah dibuka ya. Sekarang udah dibuka, jadi udah bisa daftar akun. Lalu kalian nanti akan yang SNBP itu sekolah akan mengisikan nilai. Lalu kalian bisa melihat pengumumannya. Nanti pengumumannya gimana, lalu misalnya nggak eligible, kalian bisa mempersiapkan di SNBT hingga akhirnya kalian akan melakukan daftar ulang ketika diterima di PTN nanti, seperti itu. Nah, selanjutnya aku akan sharing perjalanan dulu kok bisa di psikologi UM. Jadi aku itu dulu kan di pondok pesantren ya, pondok pesantren Karasa. Nah, aku sebenarnya lulusan SMA tahun 2021, jadi aku sempat gap year, aku sempat berhenti setahun. Karena apa? Karena dulu di SNMPTN aku ngejar UGM, aku tidak realistis, padahal jelas-jelas di SNMPTN dan SNBP ini untuk tahun ini itu dia mempertimbangkan alumni sekolah. Jadi memang sekolah-sekolah yang sudah memiliki alumni yang sudah lolos di sana itu bisa dipertimbangkan tuh adik-adik kelasnya, dan kebetulan karena sekolah saya juga nggak ada yang belum ada yang lolos di UGM, jadi ya belum rezeki, akhirnya SNMPTN saya gagal. Dan pada tahun 2021 itu pas saya masih baru lulus, akhirnya mendaftar di SBMPTN. Jadi ketika SNMPTN saya juga sudah mulai belajar ya. Jadi dulu kan ini kebetulan saya dulu pengurus di pondok. Jadi saya bagi waktu gimana caranya saya punya waktu untuk belajar di SBMPTN kayak gitu. Jadi ketika teman-teman saya mungkin dulu kan suka ini ya makan-makan bareng sama teman-teman, masak bareng gitu. Nah, saya memilih menyendiri di masjid, di musolanya pondok, saya memilih belajar sendiri, dan memang pada saat itu saya sudah membeli buku yang dulu kan buku tebal-tebal kayak gitu. Saya sudah berusaha membeli seperti itu, lalu meminjam buku-buku yang di online, kan dulu bisa ini ya, ada HP pondok gitu. Saya beli buku-buku yang udah bekas kayak gitu, beli kan lebih murah kalau bekas. Jadi saya belajar sendiri, tapi karena ya mungkin nilai saya kurang, jadi waktu itu
Saya dari dulu memang pengen psikologi, tapi psikologi UGM, tetap di UGM, di SBMPTN itu. Jadi nilai saya waktu itu 500 dan itu nggak lolos ya, karena masih ada banyak nilai-nilai yang lebih bagus untuk bisa lolos ke psikologi UGM. Setelah itu akhirnya saya bingung ya, akhirnya mencoba mendaftar ke Mandiri. Tapi Mandirinya waktu itu Mandiri skor UTBK di UIN dan tidak rezeki juga. Akhirnya saya komunikasikan lagi dengan orang tua dan akhirnya memutuskan untuk gap year, berhenti setahun. Tapi perlu digarisbawahi ya di sini teman-teman, jangan jadikan gap year itu pilihan, jadikan dia ya paling akhir lah. Cuman kalau misal kalian masih ingin tahu passion kalian apa, minat kalian apa, kalian pengen gali dulu, aku tuh pengennya apa sih, kuliah itu mau apa mau yang dikejar itu apa, itu bisa berhenti setahun dulu, cuman itu adalah pilihan terakhir menurutku. Kayak gitu. Jadi di tahun kedua akhirnya aku mencoba lagi SBM dan akhirnya lolos di psikologi UGM. Seperti itu. Untuk tipsnya ya, jadi kebetulan sama seperti Mas Hendrik dan Mas Rizal tadi. Dari dulu aku suka menulis mimpi-mimpi di buku, tapi aku nggak yang terstruktur. Aku pengen, misal aku tiba-tiba kepikiran pengen dapat beasiswa ini, aku tulis, terus kepikiran tulis lagi, nggak yang aku pikir sampai terstruktur gitu. Jadi kalian bisa tulis mimpi-mimpi kalian di buku, itu adalah salah satu afirmasi positif untuk diri kita. Kalian tulis, kalian pengen apa, dan kebetulan ya memang beberapa mimpi yang udah aku tulis di buku itu tercapai juga. Nah, untuk kalian mungkin masih bingung ya, aku mau jurusan apa ya. Jadi, untuk pemilihan jurusan itu, kalian harus tahu dulu kalian itu minatnya di apa, bakatnya di apa, passion kalian apa, dan itu harus dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi orang tua ikut andil dalam kita memilih jurusan. Seperti itu. Kayak misal, kalau dulu, waktu aku ingin psikologi ya, seperti itu. Orang tua aku pun bukan yang langsung mendukung, karena apa, psikologi ini dukun ya, atau ini apa maksudnya psikologi itu jurusan kayak gimana. Jadi kita harus searching dulu jurusan-jurusan, lalu kita harus membandingkan kita itu masuknya nanti di mana, atau mungkin kalau kalian ada rezeki lebih, kalian bisa tes bakat minat, seperti itu bisa. Nah, jangan ikut-ikutan sama teman ya. Jadi misal temennya banyak yang milih akuntansi nih, terus kalian mau pilih akuntansi juga, jangan. Jadi sesuaikan dengan minatnya kalian sendiri, kalian cari sendiri, kalian itu inginnya di apa, kayak gitu. Lalu saran aku, kalian utamakan jurusan daripada universitas. Mungkin kalau kalian masih ini ya, berambisi untuk aku pengen di universitas ini, nggak apa-apa, kalian kejar dulu, cuman kalian tetap harus memikirkan jurusannya itu cocok dengan kalian, seperti itu. Nah, ini kan masih masa-masa SNBP juga ya, masih masa-masa SNBP, kalian jangan terlalu bergantung juga di SNBP, karena apa? Itu tadi ada yang bilang SNBP itu hoki-hokian. Jadi kalian bisa mulai sekarang belajar ke SNBT karena tesnya cukup banyak ya. Kalau tes-tes PTN itu cukup banyak dan kalian harus bisa membagi waktu untuk latihan-latihan soal seperti itu. Karena ya saingan kita itu tidak hanya satu sekolah ya, saingannya udah satu Indonesia. Jadi harus ada perjuangan lebih kayak gitu. Jangan lupa juga untuk jalur langit, itu penting guys. Jalur langit kalian mungkin ikhtiar di bangun sepertiga malam, sholat duha kayak gitu, itu juga dirajinin lagi. Pokoknya kalian selain berusaha jangan lupa berdoa, karena kan katanya kalau usaha tanpa doa itu sombong.
doa tanpa usaha itu bohong. Karena kalian hanya berdoa tapi nggak ada ikhtiar usaha untuk mencapai mimpi tersebut. Itu bohong. Seperti itu. Mungkin nih ya, waktunya udah habis ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Baik, para peserta dan teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa ditulis di kolom komentar. Oh, ini udah ada beberapa yang pertanyaan yang masuk. Ini ada, Kak Nila izin bertanya, kemarin lihat di web UM ada jurusan desain mode apa itu bisa daftar jalur SNBT tidak ya? Untuk udah coba nyari tahu belum mendapatkan informasi. Dari Dwi Putri Priyandini, bisa dijawab? Oke, izin menjawab ya, Mbak Dwi Putri. Jadi untuk jurusan-jurusan di UM itu kalian bisa daftar di SNBP bisa, SNBT juga bisa. Entah itu vokasi, entah itu S1, itu bisa daftar di jalur-jalur yang sudah disediakan. Seperti itu. Dan tahun ini juga mungkin ada yang pengen kedokteran ya. UM juga baru buka jalur kedokteran, cuman menerima 50 mahasiswa. Jadi kalian akan jadi angkatan pertama kedokteran UM. Kalau kalian minat di kedokteran, bisa ke sana juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari Zakaria. Kan sebelumnya kan kurikulum K13. Nah, untuk kelas 3 itu daftar kuliahnya masih mengikuti K13 atau harus bisa kurikulum merdeka untuk daftar kuliahnya? Mungkin dari Kak Hendrik dahulu bisa menjawab. Mungkin ini Kak Nila yang bisa menjelaskan lebih detail nih kayaknya. Ya, saya rasa ini ya, karena ini peraturannya baru juga dari Kemenristek baru ya. Jadi saya kurang update juga, nanti mungkin Kak Nila bisa menjelaskan lebih detail. Saya rasa ini masih bisa ya, K13 kan masih berlaku di beberapa SMA sekarang. Mungkin Kak Nila bisa membantu, Kak. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Zakaria. Untuk pendaftaran kuliah ini sebenarnya tidak nggak apa-apa kalau ini sebenarnya nggak apa-apa untuk SNBP itu, yang penting nilai kalian nanti memenuhi untuk lolos di sana. Jadi kan yang mengisikan sekolah. Jadi karena peraturannya baru, pasti nanti akan ada informasi ke sekolah juga untuk menyesuaikan nilainya. Tapi setahu saya memang nggak apa-apa, nggak berpengaruh sih untuk kurikulumnya. Seperti itu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara menjawab pertanyaan saat interview beasiswa? Izin menjawab ya, Kak. Jadi bagaimana cara menjawab pertanyaan saat interview? Jadi interview itu rata-rata pertanyaan itu hampir sama. Saya rasa pasti pertanyaannya tentang ceritakan soal dirimu. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa disiapkan ya apa yang bisa diceritakan untuk yang bisa menjadikan daya tarik untuk panitia seleksi. Biasanya suruh menceritakan apa kelebihanmu dan apa kekuranganmu. Itu teman-teman harus bisa menjawab kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu harus tahu. Kemudian ikut organisasi apa, biasanya itu juga ditanyakan. Itu sangat berpengaruh juga. Jadi teman-teman sebisa mungkin nanti S1 juga ikut organisasi. Jadi nanti ketika ditanya
panitia, jadi teman-teman sudah bisa menjawab. Ya, kemudian biasanya ada pertanyaan kontribusi apa yang bisa saudara berikan untuk negara, misalnya seperti itu. Kalau misalnya beasiswa dari luar negeri, misalnya LPDP atau yang lainnya, biasanya LPDP itu tingkat ini ya, cinta negara itu lebih diutamakan di situ. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin izin menambahkan boleh ya Mas Hendrik ya? Boleh. Dari pengalaman. Ya, tadi yang disampaikan Mas Hendrik juga benar banget itu lihat sesuai dengan pengalaman juga. Mungkin menambahkan kayak teman-teman siapin nih, kira-kira teman-teman punya tujuan apa, itu disiapin. Kadang ada beberapa beasiswa yang menanyakan juga kayak plan dari teman-teman. Kira-kira habis lulus ngapain? Terus usia 35 bakal ngapain? Usia 50 bakal ngapain? Usia 70 bakal ngapain? Terus ceritakan kondisi yang benar-benar sesuai dengan diri teman-teman. Di usia-usia segitu tuh pengen ngapain? Kontribusi kalian, konteksnya ngapain tuh lebih ke kontribusi Indonesia ataupun bangsa ataupun ke masyarakat khususnya itu. Poin pentingnya. Terus kadang ada beberapa pertanyaan yang untuk menguji kedekatan teman-teman dengan lingkungan. Bisa aja sehari-hari ngapain, kemudian komunikasi sama orang tua, ibu, keluarga dan sebagainya itu ngapain. Dan itu perlu dipersiapkan. Itu aja sih kalau dari aku, mungkin nambahin itu aja. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang serupa dari Eli. Apa sih yang harus diperhatikan di dalam mendaftar beasiswa? Mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu, boleh? Boleh. Ya, jadi yang perlu diperhatikan mungkin yang pertama cross-check dulu keabsahan dari lembaga beasiswa tersebut. Jadi misalnya beasiswa itu kan tadi Mas Rizal menyampaikan ada dari lembaga, ada dari pemerintah, dan seterusnya. Jadi teman-teman cek dulu, ini keabsahannya benar tidak beasiswa ini. Jangan-jangan beasiswa bodong, dan seterusnya. Jadi cek dulu, karena semakin hari itu beasiswa itu semakin banyak. Jadi tidak tahu, cari dulu sumbernya dari mana beasiswa itu. Misalnya kalau dari pemerintah, ada nggak alumni yang dulu sudah pernah menerima dan seterusnya. Itu di cross check dulu. Kalau misalnya pernah ada senior atau kakak tingkat yang pernah menerima tersebut, teman-teman bisa tanya dengan detail. Misalnya kalau KIP, teman-teman bisa langsung tanya ke Kak Rizal. Mungkin peraturannya dari tahun ke tahun mungkin tidak jauh berbeda. Kan seperti itu. Nah, yang kemudian adalah teman-teman bisa memperkirakan peluang diterimanya itu seberapa besar sih. Jadi meskipun teman-teman tidak berpeluang terlalu jauh diterima, tapi teman-teman harus dicoba. Karena apa? Kita tidak akan tahu kita diterima atau tidak. Karena apa? Karena biasanya itu kalau teman-teman sudah takut duluan, itu kan berpeluang diterimanya kan nggak ada kalau nggak daftar. Tapi kalau daftar itu masih ada peluang untuk diterima. Kemudian beasiswa itu kan ada beberapa seleksi ya. Biasanya ada seleksi berkas, kemudian ada tes dan seterusnya, ada wawancara. Tapi macam-macam. Ada yang beasiswa hanya seleksi berkas, ada yang beasiswa cukup berkas dan juga wawancara, dan itu masih ini ya macam-macam. Tidak ada patokan khusus. Tapi yang jelas itu hampir serupa dan hampir sama. Pasti ada seleksi administrasi. Administrasi ini penting sekali karena apa? Karena administrasi ini ibaratnya sebuah pintu gerbang utama untuk teman-teman masuk menjadi bagian dari tim beasiswa. Karena administrasi ini kan ini ya lengkapi semua administrasi yang diminta, selengkap mungkin. Jadi misalnya ada template khusus yang disediakan dari tim beasiswa. Jadi teman-teman harus menyesuaikan template-nya, jangan sampai salah. Itu sih yang harus diperhatikan untuk mendaftar beasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Kak, ikut organisasi di sekolah, apakah akan berpengaruh saat masuk kuliah? Boleh dijawab, Kak Hendrik atau Kak Rizal atau Kak Nila? Monggo Kak Nila dulu nih kayaknya, mau jawab nih. Oke, untuk ini ya, ikut organisasi sekolah apakah berpengaruh saat masuk kuliah? Aku nggak tahu ya untuk pengaruh signifikannya itu seperti apa. Cuman ada jalur itu ketua OSIS, ada jalur ketua OSIS. Jadi
Di IPB, ITB apa IPB ya, itu ada jalur ketua OSIS, di UNER itu juga ada. Jadi mungkin kalian yang di SMA-nya menjabat sebagai ketua OSIS, gunakan kesempatan ketua OSIS itu untuk bisa untuk bisa masuk ke jalur jalur undangan kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya aku dulu pernah coba di UNER tapi nggak sampai aku lanjutin. Jadi untuk di UNER itu namanya golden ticket. Kalian apa itu namanya, harus pilih, persyaratannya itu harus pilih UNER itu sebagai pilihan pertama. Nah, itu kalian bisa daftar di jalur ketua OSIS di golden ticketnya kayak gitu. Cuman untuk anggota organisasi mungkin atau pengurus hariannya, setahu saya nggak ada ya, nggak ada jalurnya seperti itu. Oke, Baik, terima kasih. kasih. Boleh nambahin nggak? Dikit. Ya. Ya, tadi itu di IPB ya, di IPB. Bukan ITB ya, IPB. Jadi ada jalur ketua OSIS. Tapi konteksnya benar-benar harus ketua OSIS ya. Kalian punya program yang benar-benar luar biasa, bisa ditunjukkan dan sebagainya, dan kalian punya kontribusi yang luar biasa. Dan itu persaingannya juga bukan hanya kalian yang sebagai ketua OSIS, tapi ketua OSIS yang ada di Indonesia juga. Kalau untuk berpengaruh saat masuk kuliah untuk jadi poin apakah masuk ke kampusnya atau enggak, itu kayaknya jarang ya. Beberapa kampus, hanya ada 2 kampus tahu gue di Indonesia. Tapi poin yang paling penting, pengalaman organisasi itu tetap berpengaruh ketika kalian udah masuk di dunia kampusnya. Bagaimana kalian berkomunikasi sama teman, bagaimana kalian berkomunikasi dengan lingkungan, bagaimana kalian menjalin relasi dengan lingkungan kalian. Kalian bisa nanti biasanya itu ada istilah culture shock, di mana kalian harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan sebagainya. Dan itu saya lihat emang rata-rata teman-teman saya yang mengalami culture shock dan sebagainya itu emang belum ada pengalaman organisasi. Dia bingung bagaimana komunikasi, dia bingung bagaimana sosialisasi, dia bingung cari teman, dia bingung cari teman belajar dan sebagainya. Dan ketika kita udah punya pengalaman organisasi, kita tuh bisa kayak milih, oh ya udah gue ikut UKM ini, unit ini, organisasi ini untuk cari teman dulu di awal-awal. Nah itu jadi poin yang penting sih. Dan konteksnya tadi aku juga dapat beasiswa dari salah satu perorangan yang jumlahnya juga cukup besar, bagiku sangat cukup banget. Itu juga by relasi, by bagaimana waktu itu aku jalinnya di organisasi. Habis dapat relasi baru mungkin konteksnya agak ini ya, keluar dari organisasi gitu sih. Itu aja nambahinnya. Dek Jaka. Boleh izin menambahi? Ya, jadi kalau untuk organisasi itu impact-nya itu bukan ini ya secara langsung untuk masuknya di perguruan tinggi, tapi impact-nya itu secara persen. Jadi dampak dari masing-masing orang itu bisa dirasakan nanti ketika sudah masuk kuliah. Jadi saya menambahkan dari Mas Rizal.